Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan saksikan bersama tentang perjuangan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy, yang hidungnya terpotong di medan perang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Jahsy adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan suku Asadi. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sobiroh bin Murrah, dan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah bibi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Ia adalah sekutu Bani Abdi Syam. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam sebagai pusat kajian dan penyebaran Islam. Ibnu Al-Athir mengatakan bahwa Abdullah bin Jahsy mengalami 2 hijrah, yaitu ke Abyssinia bersama saudaranya yang bernama Abu Ahmad, juga bersama Ubaidillah dan saudara perempuannya Zainab binti Jahsy, yang tidak lain adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama Ummu Habibah dan Hammah binti Jahsy, kemudian ke Madinah. Salah seorang saudaranya yang bernama Ubaidillah beralih menjadi orang yang beragama Nasrani ketika dia menetap di Abyssinia dan mati di sana sebagai seorang Nasrani. Ia meninggalkan seorang istri, yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Setelah masa iddahnya selesai atau habis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dengan Raja Najasyi sebagai wakil beliau. Ketika mendengar bahwa sebagian besar kaum muslim telah berhijrah ke Madinah, Abdullah bersama keluarga dan saudaranya Abu Ahmad segera berlayar menuju Madinah. Di kota hijrah itulah mereka tinggal bersama Asim bin Thabit bin Abu Al-Aqlah. Ketika berhijrah ke Abyssinia, keluarga Bani Jahsy meninggalkan rumah dan harta mereka di Mekah. Abu Sufyan dan beberapa pemuka Quraisy lain merampas rumah-rumah mereka beserta isinya. Saat mendengar kabar itu, Abdullah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukannya. Beliau bersabda, "Apakah kau tidak ridho, wahai Abdullah, bahwa Allah akan memberimu rumah di surga?" Abdullah menjawab, "Aku ridho, wahai Rasulullah." "Maka itu untukmu," kata Rasulullah. Mendengar janji beliau, Abdullah menjadi tenang. Abdullah bin Jahsy ikut perang Badar. Ia melihat sendiri kehancuran simbol kemusyrikan dan tumbangnya para pemimpin kafir. Kejadian itu merupakan peristiwa terbesar dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kemenangan kepada kaum muslim dan kerugian yang besar bagi pasukan musyrik. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya menghancurkan para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah, dan Syaibah. Keduanya adalah putra Rabi'ah. Juga Al-Walid bin Utbah. Pada hari itu juga Allah membantu Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan putranya. Hari itu menjadi hari kemenangan besar bagi kaum muslim dan hari penuh duka cita dan kehinaan bagi kaum musyrik. Sepanjang perjalanan pulang menuju Mekah, mereka berteriak meratapi kekalahan dan kepergian anggota keluarga mereka yang tumbang sebagai korban perang. Demikianlah suasana kekalahan yang dialami oleh kaum musyrik Quraisy. Di antara pemuka Quraisy yang berduka karena keluarganya menjadi korban adalah Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Keduanya mengumpulkan seluruh anggota keluarga besar mereka, lalu merencanakan aksi balas dendam atas kekalahan yang memalukan itu. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah lainnya. Mereka dan para pemimpin Quraisy menggalang pasukan dalam jumlah yang sangat besar untuk menyerang Madinah dan menghancurkan kaum muslimin. Setelah persiapan tuntas, mereka bergerak menuju Madinah dan berkemah di Uhud. Mendengar berita keberangkatan pasukan Quraisy,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyuruh kaum muslimin untuk menghadapi musuh di kawasan Uhud. Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid menceritakan apa yang terjadi antara Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abu Waqqas sebelum perang Uhud berkecamuk. Ishaq bin Sa'ad bin Abu Waqqas meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abdullah bin Jahsy berkata kepada Sa'ad bin Abu Waqqas di hari perang Uhud, "Bukankah sebaiknya kita berdoa kepada Allah?" Lalu mereka berdua pergi ke tempat yang sepi, dan di sanalah Sa'ad bin Abu Waqqas berdoa, "Ya Allah, jika besok aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan orang yang paling kuat dan paling keras. Aku akan membunuhnya di jalanmu, dan akan kuambil barang miliknya." Abdullah pun mengamininya. Kini giliran Abdullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku esok hari seorang musuh yang sangat kuat dan paling keras, agar aku bisa bertempur dengannya, dan ia mampu menandingiku. Kemudian ia membunuhku dan merampas barang milikku, lalu memotong hidung dan kedua telingaku, sehingga kelak jika aku menghadapmu dan engkau bertanya, 'Wahai Abdullah, kenapa hidung dan telingamu terpotong?' Aku pun akan menjawab, 'Karena engkau dan Rasulmu, ya Allah.'" Usai perangan Sa'ad bercerita, "Doa Abdullah lebih baik daripada doaku. Aku melihatnya terbunuh di ujung siang. Hidung kedua telinganya dirangkai dengan seutas benang." Az-Zubair bin Bikar meriwayatkan bahwa saat perang Uhud pedang Abdullah bin Jahsy patah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya pelepah kurma yang bengkok atau arjun nakhlah. Ketika ia menggenggamnya, pelepah itu berubah menjadi pedang. Karena itulah pedang itu dinamai Al-Arjun. Orang yang membunuh Abdullah bin Jahsy saat perang Uhud adalah Abul Hakam bin Al-Akhnas bin Shurek Ats-Tsaqafi. Abdullah terbunuh ketika usianya mencapai 40 tahun lebih. Ia dimakamkan dalam satu lubang bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati mereka. Setelah Abdullah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wali atas harta peninggalannya. Kemudian beliau membeli harta warisan itu dengan kekayaan yang didapatkan dari perang Khaybar, lalu diberikannya kepada putra Abdullah bin Jahsy. Demikianlah kisah Abdullah bin Jahsy. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.